sahabat belajar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, perkenalkan Ibu Ana Agung Ari Purnami Dewi dari SMA Esa Parangpaden Pasar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan faktor pendorong, penghambat, serta siswa dapat menjelaskan teori perdagangan internasional. Apakah sahabat belajar pernah mendengar tentang faktor-faktor pendorong, penghambat dalam perdagangan internasional? Ayo kita bahas bersama-sama. Faktor pendorong yang pertama yaitu iklim, letak geografis berdampak pada keterbatasan kekayaan alam yang dimiliki setiap negara. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dibutuhkan kegiatan jual beli atau perdagangan internasional. Seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Adanya perbedaan faktor produksi bisa jadi suatu negara memerlukan biaya yang tinggi untuk memproduksi barang tertentu. Dibandingkan memproduksi di dalam negeri dengan biaya yang lebih tinggi, lebih baik kita mengimpor barang dengan biaya dan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, perbedaan iklim dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maju mampu menghasilkan barang yang berkualitas, kuantitas, dan harga yang bersaing. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan efek dalam dapat menghemat waktu, biaya, dan menghasilkan barang yang berkualitas dan mampu bersaing. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan mengolah alam, jumlah yang membutuhkan lebih banyak daripada ketersediaan, atau bisa juga karena hal lain sehingga pemenuhan kebutuhan di dalam negeri kurang sehingga dilakukan kegiatan impor terhadap barang tersebut. Ayo, apa ada faktor-faktor lain yang mendorong perdagangan internasional? Nah, ini ada beberapa faktor pendorong lainnya. Untuk lebih memahami faktor pendorong perdagangan internasional, ayo berikan masing-masing penjelasannya. Mengapa hal tersebut menjadi faktor pendorong perdagangan internasional? Selain adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, ada juga faktor penghambat dalam perdagangan antar negara tersebut. Ada yang tahu apa saja faktor penghambat dalam perdagangan internasional? Pertama, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara, seperti adanya demo terhadap pemerintah, kerusuhan, aksi terorisme, akan berdampak terhadap ketidakpercayaan negara lain dalam perdagangan dan investasi. Nah, ini akan berdampak pada pendapatan nasional suatu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang antar negara atau kurs mata uang. Negara yang melakukan perdagangan internasional memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda, sehingga perlu membuat suatu kesepakatan jenis mata uang dalam pembayaran, karena berpengaruh pada nilai mata uang dan kurs dalam perdagangan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda, seperti penetapan pajak, biaya masuk, kemudian ada pembatasan jumlah impor. Negara yang membatasi impor akan membuat negara eksportir kehilangan sedikit peluangnya untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi rendah pula. Negara yang memiliki kualitas barang yang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang memiliki teknologi yang kualitasnya tinggi. Apa ada faktor lain yang dapat menghambat dalam perdagangan internasional? Yuk, sebutkan dan jelaskan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori perdagangan internasional. Kali ini kita akan membahas dua teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith 1937 asal Skotlandia. Dia mengatakan bahwa suatu negara bisa dikatakan memiliki keunggulan mutlak ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain, tapi dengan asumsi bahwa sumber daya alam yang digunakan sama, seperti luas lahan. Ayo perhatikan dan pahami tabel berikut ini. Dengan membandingkan dasar tukar dalam negeri, dapat diartikan bahwa Thailand lebih unggul dalam memproduksi beras, sedangkan Jepang unggul dalam memproduksi elektronik. Teori keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo 1971 asal Inggris, yang mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua produk barang.
dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga dari negara lain. Meski demikian, masih bisa melakukan suatu kerjasama. Perhatikan tabel dan bandingkan dasar tukar dalam negerinya. Dapat diartikan, Jepang unggul pada kedua jenis produk tersebut dari Thailand, dan keunggulan tertinggi Jepang jika memproduksi motor. Alangkah baiknya Jepang berspesialisasi pada produk motor. Kenapa? Ayo perhatikan tabelnya. Nah, begitulah kira-kira dua teori perdagangan internasional. Apakah teori perdagangan ini diterapkan oleh Indonesia? Ya, benar. Secara logika ekonomi, kedua teori ini memang relevan digunakan saat negara-negara saling melakukan transaksi perdagangan karena sama-sama mendapatkan keuntungan. Baiklah sahabat belajar, sekian video pembelajaran ekonomi terkait faktor-faktor pendorong, penghambat, serta teori perdagangan internasional. Tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran ekonomi selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.